Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Puspita Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi Geografis. Video kali ini saya akan membahas seputar pemrograman spasial pengolahan data. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rendy Putra Maritika, SSI MSc, dan Bapak Dwi Setio Aji, SSI MSc selaku dosen pengampu, serta Ipung Junianti AMD selaku asisten praktikum. Pengolahan data spasial memerlukan adanya suatu data yang akan diolah dalam GIS. Pengolahan data dalam pemrograman spasial dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak pengolahan data spasial, di antaranya Google Earth Engine, DigiRaster, Google Colabs, Anaconda Navigator, dan RStudio. Google Earth Engine memiliki kelebihan, di antaranya 1. Akses data citra satelit cepat, 2. Processing data berjalan secara cloud, 3. Memiliki algoritma data processing yang cukup banyak, 4. Dipakai oleh peneliti, akademisi, dan berbagai lembaga di dunia untuk berbagai aplikasi, 5. Berbasis API. Pengolahan data dalam pemrograman spasial menggunakan perangkat lunak Google Earth Engine, di antaranya pengolahan data citra modis, 2. Image processing, 3. Pengolahan data pada NDVI dan NDVI, 4. Data processing. Pengolahan data menggunakan citra modis membutuhkan kode seperti pada tampilan berikut. Pengolahan data menggunakan citra modis bertujuan untuk mengetahui land surface temperature. Pengolahan data image processing membutuhkan kode seperti pada tampilan berikut. Pengolahan data image processing bertujuan untuk pengolahan data klasifikasi supervised classification dan composite terhadap penggunaan lahan. Pengolahan data NDVI dan NDVI membutuhkan kode seperti pada tampilan berikut. NDVI merupakan metode untuk menentukan kerapatan vegetasi. NDVI merupakan metode untuk menghitung nilai cloud max. Pengolahan data pada NDVI dan NDVI untuk menentukan kerapatan vegetasi, selain itu juga untuk melakukan masking area kerapatan vegetasi dan melakukan animasi perubahan tutupan vegetasi secara time series pada citra modis. Berikut tampilan grafik tren NDVI sederhana dan NDVI bebas awan. Pengolahan NDVI menggunakan B5 dan B4. Berdasarkan hasil diagram atau chart berikut, dapat diketahui pergerakan grafik pada nilai NDVI, di mana perekaman di musim kemarau memiliki perbedaan pada grafik NDVI overtime dan NDVI cloud max. NDVI overtime yang mana perbedaan tersebut sangat signifikan. Berikut tampilan hasil NDVI. Berikut tampilan hasil NDVI. Data processing dibedakan menjadi 3, di antaranya 1. Pengolahan data RSTM untuk mendapatkan data kemiringan lereng, arah hadap lereng, dan rata elevasi. 2. Identifikasi kadar SO2 di udara menggunakan citra Sentinel-5 prekursor. 3. Pengolahan data DMSP OLS Night Light. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan antropogenik yang terbesar di seluruh dunia dapat dikenali dengan adanya penerangan listrik pada malam hari. Secara garis besar, hanya 2 jenis sensor DMSP OLS dan SNPP VIIRS yang merupakan sumber cahaya malam hari. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data tersebut pada Google Earth Engine adalah night light band yang digunakan, dan data yang digunakan lebih baik harus melalui proses smoothing untuk meminimalisasi noise pada citra. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara night light Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1996 dan tahun 2020. Pengolahan data menggunakan DigiRaster
memiliki konsep yang serupa dengan pengolahan menggunakan Google Earth Engine, hanya saja berbeda perangkat lunak. PC Raster merupakan salah satu perangkat lunak untuk pemodelan studi lingkungan. PC Raster memerlukan perangkat lunak atau software pendukung yang disebut dengan Nutshell dan GDAL, yang mana Nutshell merupakan Windows Shell untuk PC Raster yang berfungsi menjalankan kode PC Raster dan editing kode, sedangkan GDAL merupakan translator library untuk format data geospasial. Pemodelan hidrologi merupakan salah satu aplikasi utama yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak PC Raster, karena merupakan salah satu aplikasi yang bergerak di bidang pemodelan lingkungan. Berikut tampilan hasil DEM, berikut tampilan hasil titik hujan, berikut tampilan hasil titik lapangan, berikut tampilan hasil log runoff, berikut tampilan hasil rainfall, berikut tampilan hasil runoff, berikut hasil grafik log runoff, berikut hasil grafik rainfall, berikut hasil grafik runoff. OpenStreetMap atau OSM merupakan salah satu produk dari WebGIS yang dapat dioperasikan menggunakan smartphone dengan basis Android sehingga dikategorikan sebagai mobile GIS. Kelebihan pengolahan data menggunakan OSM diantaranya memiliki akses cepat, processing data berjalan secara cloud, memiliki algoritma data processing yang cukup banyak, dan berbasis API. Berikut tampilan data hasil scraping. Pengolahan data menggunakan Anaconda memiliki kelebihan, diantaranya mudah dan cepat dalam menginstal package untuk data science, mudah dalam mengatur library, dependensi, dan lingkungan dengan kode. Library machine learning sudah tersedia seperti Skitlearn. Pengolahan data spasial GDAL dan OGR menggunakan perangkat lunak Anaconda Prompt merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan penyimpanan data dan penanganan data spasial. Data yang digunakan dalam melakukan pengolahan data spasial ini yakni ada dua jenis, diantaranya data raster dan data vektor, yang mana masing-masing data tersebut berbasis spasial. Pengolahan data spasial melalui Anaconda Prompt ini dilakukan dengan bantuan GDAL untuk pengolahan data raster dan OGR untuk pengolahan data vektor. Berikut tampilan hasil GDAL merge data, berikut hasil GDAL handset, berikut hasil GDAL slope, berikut hasil GDAL kontur, berikut hasil OGR OGR menggunakan data kontur. Pengolahan data menggunakan Anaconda Prompt with Jupyter Notebook, di mana membutuhkan sebuah library, yang mana setiap library memiliki fungsi yang berbeda-beda, di antaranya library Pandas untuk mempermudahkan dalam mengolah dan menganalisa data-data terstruktur, library NumPy untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik. Library NumPy Array dapat digunakan sebagai pengganti MATLAB ketika digunakan dengan Scrypy dan Matlopi. Library Volume untuk melakukan visualisasi data dalam peta melalui volume. Library Plotly untuk melakukan visualisasi data berupa grafik atau scatterplot. Berikut contoh hasil. Pengolahan data menggunakan RStudio merupakan sebuah engine. Pengolahan data menggunakan RStudio dilakukan dengan cara import melalui REngine dan kemudian akan dibaca oleh RStudio dibantu dengan package dan library untuk proses pengolahan data dengan metode. Konsepnya, R spasial membutuhkan data raster atau vektor yang dibaca dengan menggunakan package library dibantu oleh GDAL. Sehingga peran package sangat penting dalam pengolahan data ini. Selanjutnya, data akan terbaca pada RStudio. RStudio dan REngine merupakan satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.